Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Warga Lubuk Sawah Samarinda gunakan peralatan dapur untuk mencari seorang anak yang hilang di hutan dekat permukiman. Pasar Belauran Kelandasan yang sempat menjadi primadona warga Balikpapan kini mulai sepi pengunjung. 298 dari 299 jemaah haji kloter 1 Balikpapan tiba di Bandara Samsepinggan Balikpapan. Deretan kios di Pasar Belauran Kelandasan Balikpapan ini ditutup oleh pemiliknya. Di lokasi lain, petak pedagang yang masih buka sepi pengunjung. Kios yang masih banyak dikunjungi adalah penjual peralatan sekolah. Sepinya pembelian di Pasar Belauran ini diakui penjual emas bernama Muhammad Saleh. Tak jarang Saleh harus pulang dengan tangan kosong karena tak ada yang membeli emas. Meski begitu, Saleh berusaha bersabar dan terus berjualan di pasar ini. Makanya ini agak sepi ini Pak, cuma ya kebetulan masih tanggal muda agak ada sedikit pengunjung datang. Kalau sudah tengah-tengah kan udah sepi sudah. Itu menurut Bapak sendiri kenapa Pak sekarang kok pengunjung Pasar Belauran Kelandasan ini kok mulai menurun? Sebenarnya sudah lama gini, katanya cuma kita bisa bertahan sedikit-sedikit. Mungkin kondisinya di belakang karena warungnya tutup jadi pengunjung tambah kurang tidak datang. Mungkin salah satu faktornya itu warung di belakang tidak buka jadi sepi pengunjung. Sepinya pengunjung juga diakui penjual sepatu. Gunawan, nama pedagang sepatu ini, menyatakan sepinya pembelian sudah cukup lama terjadi. Ia meyakini kondisi ini dampak pasar bebas melalui daring. Sepertinya tahun ini agak menurun dari pembelian, penjualan, karena banyak stok-stok kita pesan, tapi nyatanya ya kurang berlaku. Itu menurut Bapak sendiri pengaruh apa Pak? Pengaruh dari toko-toko online begitu atau gimana Pak? Ya sepertinya kebanyakan sekarang sistem online yang banyak orang pesan, akhirnya omset orang datang membeli di pasar itu sudah menurun gitu. Tapi dibanding dengan beberapa bulan yang lalu dan menjelang tahun ajaran baru ini penjualan ada peningkatan sedikit atau gimana Pak? Untuk tahun ini sepertinya ada penurunan. Kondisi yang semakin sulit membuat mereka berharap pemerintah kota memiliki langkah baru untuk mendorong peningkatan pembelian di pasar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kios penjual seragam sekolah di Pasar Belauran Balikpapan ini ramai didatangi warga. Kios seperti ini jumlahnya ada beberapa dan merupakan kios paling diminati warga yang memiliki anak usia sekolah. Pasar ini tetap ada, meski penjualan seragam kini banyak dilakukan secara daring. Alasan warga datang langsung ke pasar agar bisa memilih pakaian yang cocok untuk anaknya. Selain itu, pembeli juga diberi kesempatan menawar harga sesuai kemampuan keuangannya. Oke, kenapa masih pilih Pasar Kelandasan, Bu? Karena bisa nawar, harganya juga masih ini standar ya. Sekarang kan sudah banyak tersedia jualan belanja online ya, Bu ya. Tanggapannya Ibu gimana nih tentang belanja online dibandingkan dengan Pasar Kelandasan? Kalau online kan belum bisa lihat produknya langsung ya kan. Kalau di pasar kan bisa pilih langsung, terus sudah tahu bahannya bagaimana ya kan, gitu sih. Itu jadi lebih mudah ya Bu ya, sebenarnya bisa langsung dipasin juga ya. Benar. Ibu memang menjadi pilihan ya Pasar Kelandasan?
Karena dekat dari rumah atau gimana? Enggak juga ya. Cuman sering di sini aja. Tapi secara garis besar memang lebih karena bisa ditawar tadi Bu ya. Benar. Peningkatan pembelian dirasakan sepekan terakhir. Kondisi ini membuat pedagang senang setelah sebelumnya penjualan lesu terutama saat wabah COVID-19 meluas. Ada peningkatan lah ya daripada pas zaman waktu COVID, ya agak mendingan lah untuk tahun ini. Oke. Mulai ramainya mulai kapan nih Mas? Udah 3 hari yang lalu lah. 3 hari lalu ya. Ramai. Ada peningkatan harga seragam nggak dari tahun ajaran sebelumnya sampai sekarang? Ya ada lah mungkin ya. Ada ya, ada Pasti kenaikan ya, ada Iya, kenaikan pasti harga ada. ya. Kalau ini ada program dari pemerintah kota, itu kan ada pembagian seragam gratis untuk anak-anak kelas 1 itu. Itu nggak mengganggu penjualan ya? Itu ya ya cuma banyak orang bilang sih keluarnya sih lama. Alhamdulillah ada perubahan daripada yang corona kemarin. Sekarang ada perubahan ya lumayan meningkat omsetnya. Kisaran harganya untuk tas sekolah ini dari berapa sampai berapa sih? Dari 50 sampai 100 ada 200. Dari 50 yang termurah, yang termahal 200. Biasa per hari laku berapa? Aduh, nggak bisa kita prediksi itu. Kalau Enggak, aku berapa perkiraan pokoknya aja ada 10, 20. lebih. harinya? Iya, lebih dari itu. Itu dari kapan tuh? Dari 3 hari terakhir atau Minggu ini, dalam minggu-minggu dalam ya? minggu ini. Pedagang seragam berharap situasi ini terus terjaga agar mereka bisa mendapat tambahan pemasukan saat tahun ajaran baru. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Yang ukuran berapa? Papan pengumuman bank tanah ini tersebar di kawasan Ibu Kota Negara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Umumnya pengumuman tersebut didirikan di lahan bekas perusahaan perkebunan. Kepala Proyek Badan Bank Tanah, Syafran Zamzani menyatakan, pengelolaan lahan milik negara melalui bank tanah ini tidak hanya dilakukan di Penajam Pasir Utara, namun tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Khusus Penajam Pasir Utara, Bank Tanah memberi prioritas setelah sebagian wilayahnya ditetapkan menjadi ibu kota negara. Tujuan Bank Tanah ini agar lahan tersebut tidak disalahfungsikan, sekaligus untuk memudahkan pemerintah saat akan memanfaatkannya. PKA itu diberikan ke kami, dalam PP kami bisa menyusun rencana induk kawasan. Tapi kami punya sebagai bentuk menjalankan fungsi dan perannya Bank Tanah untuk mengelola tanah, akhirnya diputuskan juga oleh manajemen melalui arahan dari kementerian bahwa salah satu perolehan tanah kami yang sudah menjadi aset yang harus segera diberdayakan, segera dikelola adalah tanah di PPU, Pak. Kebetulan tahun kemarin kami memiliki hampir 12 lokasi, Pak, tersebar di beberapa daerah, ada di Sumatera, di Jawa, kemudian di Kalimantan. Yang menjadi fokus utama adalah PPU, karena memang tidak bisa kita hindari bahwa adanya Nusantara sebagai IKN ini jadi perhatian khusus semua. Dari identifikasi awal terdapat 4.162 hektar lahan eks perusahaan. Lahan-lahan ini berada di Kelurahan Gersik, Jenebora, Pantai Lango, serta sebagian wilayah Kelurahan Maridan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.